Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik merupakan aliran elektron secara berkesinambungan dari kutub negatif ke kutub positif, atau dari potensial tinggi menuju potensial rendah dari sumber tegangan. Arus listrik dapat mengalir karena dipengaruhi oleh beda potensial dan hambatan. Semakin besar nilai dan sumber tegangan, maka akan semakin besar pula jumlah arus listrik. Tapi bila hambatan diperbesar, maka besar arus akan semakin berkurang. Arus listrik dalam suatu rangkaian listrik hanya mengalir jika rangkaian listrik tersebut dalam keadaan tertutup. Ini rangkaian tertutup, ya. Ini rangkaian terbuka. Rangkaian listrik dapat berupa rangkaian terbuka dan tertutup. Rangkaian terbuka tidak dapat mengalirkan arus karena jalannya arus diputus atau dibuka. Nah, ini ketika saklar mati. Sedangkan rangkaian tertutup dapat mengalir pada beban dan juga pada sumber. Kuat arus listrik menyatakan jumlah muatan listrik yang mengalir tiap sekon, tiap 1 sekon. Alat untuk mengukur arus listrik yaitu ampermeter. Pada rangkaian ampermeter harus dipasang secara seri. Secara matematika dapat dituliskan I sama dengan Q per T, dengan I adalah kuat arus, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya kolom, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, apabila kalian menjumpai rumus dengan 3 huruf seperti ini, maka bisa kamu buat segitiga ajaib dengan Q ada di atas. Nih, Q, I, ini T. Nah, apabila yang dicari Q, maka rumusnya adalah I dikali T. Jadi ini adalah pengganti tanda kali, sedangkan ini per atau tanda bagi. Ya. Apabila yang dicari T, maka Q per I. Yang dicari I adalah Q per T. Jadi kalian hanya menghafalkan satu rumus ini saja, maka ini sudah jadi 3 rumus. Gitu ya. Nah, satuan-satuan kuat arus listrik yang lain antara lain 1 kolom per sekon sama dengan 1 ampere. 1 miliampere sama dengan 10 pangkat min 3 ampere. 1 mikroampere sama dengan 10 pangkat min 6 ampere. Nah, untuk lebih jelasnya, kita selesaikan contoh soal berikut. Arus listrik. Arus listrik yang mengalir pada sebuah kawat tembaga dalam waktu 5 menit adalah 2 ampere. Hitunglah muatan listrik yang mengalir pada kawat tersebut. Seperti biasa, jangan bosan-bosan menuliskan apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama, 5 menit. Apa itu 5 menit? T, ya betul ya. T 5 menit. Nah, tadi di depan sudah diketahui bahwa satuan waktu adalah sekon. Berarti 5 menit harus diubah menjadi ke sekon atau detik. Diapakan?
Ya, dikali 60. Hasilnya 300 sekon atau detik ya. Kemudian 2 ampere. 2 ampere adalah I. Arusnya 2 ampere. Yang ditanyakan adalah Q atau muatan listrik. Nah, dari rumus ini kalau nyari Q tadi gimana? Tadi kita sudah punya segitiga ajaib yaitu Q IT. Nah, berarti sekarang nyari I. Jawabannya I dikali T, betul ya? Nah, berarti Q sama dengan I dikali T. I-nya 2, T-nya 300. 300 dikali 2, 600 kolom ya. Nah, ini jawabannya. Mudah kan? Ya. Yang berikutnya, kita lanjutkan. Beda potensial atau tegangan listrik. Suatu muatan hanya dapat berpindah dari satu posisi ke posisi lain yang memiliki perbedaan potensial listrik. Beda potensial listrik menyatakan banyaknya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik. Alat untuk mengukur beda potensial yaitu voltmeter. Voltmeter harus tersusun paralel pada rangkaiannya. Secara matematis dapat dituliskan V sama dengan W per Q. V sama dengan beda potensial, satuannya adalah volt. Q tadi sudah kenal, muatan listrik satuannya kolom, dan W adalah besar energi listrik satuannya adalah joule. Sama seperti tadi, kalau ada rumus dengan 3 ya, dengan 3 huruf saja, maka gimana ini segitiga ajaibnya? Ya, di sini ya. Nah, segitiga ajaibnya adalah W yang atas, W, V, I ya. Kalau nyari W, V dikali Q. Kalau nyari V, W per Q. Kalau nyari Q, W per V. Bisa ya? Gampang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke latihan soal. Nah, kita ke latihan soal. Cuaca. Untuk memindahkan muatan sebesar 2000 milikolom dari titik A ke B diperlukan energi listrik sebesar 0,1 kilojoule. Berapa beda potensialnya? Nah, 2000 milikolom, apa itu? Apanya itu? 2000 milikolom, yaitu, ayo, siapa yang bisa menjawab? 2000 milikolom adalah Q, muatannya ya, muatannya adalah Q. Kita tulis di sini, Q sama dengan 2000 milikolom. Nah, tadi mili ke kolom itu sama dengan 10 pangkat min 3. Berarti ya 2000 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 kali 10 pangkat 3 ya. Kemudian ini dijadikan ke kolom berarti kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, ini bisa dicoret 3 min 3 berarti 0, ini hilang. Berarti
2000 milikolom itu sama dengan 2 kolom. Kemudian 0,1 kilojoule. Ini adalah W, energi. 0,1 kilojoule. Atau bisa dibaca cepat kajol. Ya, ini bukan bintang film India ya, tetapi satuan dari energi listrik. Nah, karena ini kilo, maka harus diubah menjadi joule. Sama dengan kilogram ke gram. Diapakan? Ya, dikali 1000. Nah, sekarang sudah jadi joule. 0,1 kali 1000, 100 joule. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah beda potensial, V. Gimana tadi rumusnya? V, nah ini ya. Nah, kebetulan ini sama persis dengan ini, jadi nggak usah menghafalkan segitiga ajaibnya tadi. V sama dengan W per Q. W per Q. W-nya 100, Q-nya 2. Hasilnya adalah 50 satuannya volt. Mudah bukan? Bila kamu melibatkan Allah, tidak ada yang sulit. Baik, 2 contoh soal itu jadikan bekal untuk latihan soal berikut. Nah, soal ini silakan ditulis di buku tugas, kemudian dikerjakan. Yang pertama, dalam waktu 5 menit terdapat 120.000 mikrokolom muatan listrik yang melalui suatu penghantar. Hitung kuat arus yang mengalir melalui penghantar tersebut. Yang kedua, jika dalam waktu 10 menit mengalir arus sebesar 500 mA pada sebuah kawat penghantar, hitunglah muatan listrik yang dipindahkan. Yang ketiga, untuk memindahkan sejumlah muatan listrik, sebuah sumber tegangan mengeluarkan energi sebesar 100 kJ. Jika beda potensialnya 40 volt, berapa kolom muatan yang dipindahkan? Yang keempat, sebuah alat listrik memerlukan beda potensial 220 volt dengan kuat arus listrik sebesar 200 mA. Hitunglah energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan dalam waktu 20 menit. Manfaatkan segitiga ajaib yang sudah kita pelajari tadi. Ada 2 segitiga ajaib. Jangan lupa satuan-satuannya. Kalau perlu diubah, maka silakan diubah dulu. Baik, selamat mengerjakan. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.